Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah, pemirsa PAL TV pecah biasa setiap pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tentunya kami merewangi pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini berewang dengan aku Mang Cek Medun dan aku Cek Fili. Senang sekali kita berdua bisa hadir kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah. Dan kita juga pengen remind untuk Mang Cek Bice yang ada di rumah. Betul. Ataupun mungkin yang lagi di jalan, lagi ngantar anaknya ke sekolah, bahkan yang lagi berangkat ke kantor, harus tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan juga. Betul. Dan ini sudah masuk di bulan Agustus, Cek Fili. Cak Mano, Bang Cek Bice di rumah mungkin banyak kegiatan yang belum bisa dilakukan bulan Juli ya. Karena katanya bulan Juli ini emang berasa berat karena kemerdekaannya kan Agustus. Benar. Ya? Jadi diawali dari tanggal 1 itu sudah sedikit menyicip rasa merdeka ya. Betul. Nah, untuk ibu-ibu juga yang hari ini lagi nonton, mungkin lagi ada waktu luang bersama dengan Anda tercinta begitu ya. Dan juga mungkin untuk ibu-ibu yang sekarang lagi fokusnya mengurus baby di rumah. Nah, ini tepat sekali hari nonton Halo Palembang karena kita langsung mendatangkan narasumber terkait tentang menutup kesenjangan dukungan menyusui untuk semua di Hari ASI Sedunia. Jadi memang ini pekan ASI dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti. Ini juga kita apresiasi untuk ibu-ibu yang menyusuinya eksklusif 2 tahun begitu ya, dan juga memang mengupayakan bagaimana anaknya tercukupi dengan ASI yang baik ya. Betul sekali. Dan sekarang sudah hadir narasumber yang sangat inspiratif yang siap untuk memberikan informasi yang sangat penting untuk Mang Cek Bice yang ada di rumah. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi Mbak Mayang Sari Kusuma. Pagi. Selaku konselor lactation dan selaku owner Terasa Booster. Mbak Mayang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Mayang, kita kan dari Hari ASI Sedunia, pekan ASI ya. Jadi memang diperingati dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 7. Sebetulnya ini hari apa sih Mbak sebelum kita nanti masuk ke tema kita? Jadi sesuai dengan tema pada tahun ini, Closing the Gap, Breastfeeding for All Moms. Jadi pada Pekan ASI Sedunia ini di tahun ini dari pemerintah baik stakeholders ini kita harus memberikan dukungan kepada ibu menyusui, terutama di sini suami dan keluarga. Jadi nggak ada lagi nih kesenjangan ibu menyusui itu ngerasa sendiri, nggak dapat support. Nah, jadi karena support untuk ibu menyusui sendiri ini untuk membangkitkan hormon ASI-nya, hormon oksitoksin. Karena ketika ibu menyusui stres, nggak mendapatkan dukungan dari sekeliling, itu ASI-nya akan nggak maksimal. Jadi untuk mendapatkan ASI eksklusif di 6 bulan dan lanjut hingga 2 tahun tuh akan gagal. Jadi itu sih untuk pekan di Pekan ASI, fokus Pekan ASI tahun ini. Jadi Pekan ASI ini apresiasi untuk ibu-ibu menyusui lah ya. Betul sekali, dan tentunya memang nanti bakal ada rangkaian acara juga biasanya ya Mbak ya. Nah, biar masyarakat yang ada di rumah lebih mengenal lagi dengan owner Terasa Booster, karena banyak yang bilang produk Terasa Booster ini kayaknya dari Jakarta deh, karena kan emang produknya sudah terkenal ya Mbak ya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak sampai sekarang bisa menjadi owner Terasa Booster. Perkenalkan, kebetulan saya juga owner Terasa Booster. Jadi Terasa Booster ini adalah produk asli Palembang. Memang formula yang ciptain itu saya, tapi saya juga berkonsultasi dengan ahli gizi, dengan dokter untuk produk tersebut. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 3 tahun, sudah lebih dari 25.000 customer udah merasakan, dan memang penyebarannya banyak di Pulau Jawa, tapi sebenarnya yang paling tinggi tetap di Palembang. Semua Sumsel itu sudah ada resellernya. Jadi ya mudah-mudahan produk ini bisa membantu ibu-ibu menyusui. Selain itu kami juga saya di sini menerima konsultasi gratis untuk para ibu menyusui yang ada kendala menyusui. Memang sejauh ini masih via video call, telepon atau WA.
Tapi ya mudah-mudahan nanti ada lokasi yang bisa untuk melayani ibu-ibu menyusui secara tatap muka langsung, karena sekarang lagi on progress pembangunannya, jadi biar bisa mungkin lebih enak ya tatap muka langsung dengan kendala-kendala ibu menyusui, dan itu insya Allah gratis untuk Masya ibu Allah. menyusui. Jadi memang kita doakan juga semoga niat baiknya segera tercapai ya Mbak Mayang, karena memang ini butuh banyak nih ibu-ibu, wadahnya di mana nih kalau mau curhat begitu ya. Ya. Tapi kalau kita mau tahu tentang Terasa Booster ini sendiri Mbak Mayang, ini sebetulnya produk apa sih Mbak, yang komposisinya apa, lalu diperuntukkan untuk siapa? Gitu. Jadi Terasa Booster ini minuman ASI booster. Jadi mungkin minuman ASI booster itu ada bentuk pil, ada bentuk serbuk. Yeah. Nah, yang kami ini ready to drink. Jadi bentuknya pakai botol kayak gini, Mas. Kayak jus gitu ya jadi? Iya, kayak smoothies. Iya, Nah, jadi kandungannya tuh sayur-sayuran. Jadi daun kelor, daun katuk, superfood. Jadi superfood di sini ada chia, ada olahan susu oat, olahan susu almond. Jadi dan ada juga susu sapi. Nah, itu juga memfasilitasi untuk ibu, kan ada yang anaknya tuh alergi, Mas. Yeah. Jadi ada yang anaknya alergi susu sapi. Ini ada nih konsumsi yang kedelai, ada konsumsi yang oat atau yang almond. Nah, minuman ASI booster ini bentuknya tuh frozen karena nggak ada pengawet, dan isinya tuh sayuran, emang sayuran yang dimasak. Pure ya? Iya, jadi cepet rusaknya kalau nggak di frozen kan. Makanya jadi kami pengiriman luar kota itu semuanya pakai jasa pengiriman yang frozen gitu. Jadi memang hashtag kami itu ngefek sejak botol pertama, Mas. Jadi memang ya alhamdulillah memang untuk lemak ASI itu sangat ngefek ketika pertama kali konsumsi. Itu sih tentang produk. Oke, jadi itu produk knowledge dari Terasa Ya. Booster. Tapi kalau boleh tahu, ini membangun bisnis Terasa Booster ini dari tahun berapa, Mbak? Pasti kan kita punya trial dan error ya kalau kita bangun benar. suatu bisnis. Mungkin bisa diceritakan. Di bulan Juni 2020, masa-masa COVID waktu itu, saya juga masih ASI. Jadi saya itu selalu pesan produk itu dari Jakarta, karena saya tuh kurang suka makan sayur. Yeah. Terus kalau minum yang pil-pil tuh kayak kurang ini di saya kayak gitu kan. Jadi saya tuh tahu ada produk ASI booster dari Jakarta, jadi saya suka just tip. Tapi PO-nya lama kayak gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, coba saya ini konsultasi sama teman yang kebetulan ahli gizi. Kalau ini aman nggak dikonsumsi oleh ibu menyusui? Gimana sih biar katuk tuh bisa ketelen? Karena kalau daun kelor tuh kan nggak ada rasa. Kalau daun katuk tuh kan ada aroma ya, Mas, ya, kayak gitu kan. Jadi akhirnya buat produksi itu dan coba tawarin dulu ke teman-teman. Yang akhirnya teman-teman Mayang ngefek kayak gitu kan, cocok sama aku. Ya udah akhirnya lanjut produksi, dan ketika kondisi yang trial error tuh yang paling ingat sampai sekarang itu orderan waktu itu banyak banget, dan kami nggak siap produknya. Akhirnya kami produksi langsung kirim, ternyata itu nggak bisa kirim cair itu karena panas kan di suhu luar kayak gitu kan, apalagi baru itu akhirnya berlendir dan itu diganti, semua ganti baru kan. Itulah pengalaman yang paling trial and errornya, maksudnya yang pasti kami juga nggak berani melebihi dari kayak sayurnya lebih banyak lagi, takutnya nanti ibunya jadi diare kebanyakan makan sayur kayak gitu kan. Takut nggak keminum juga gitu ya. Jadi memang didampingi oleh ahli gizi waktu itu. Oke, jadi dari 2020 sampai dengan sekarang ya. Tapi kalau kita lihat memang narasumber kita di beberapa pekan begitu ya datang Halo Palembang, justru COVID ini membawa berkah ya Mbak. Bener. Mungkin jadi aktivitasnya di rumah, ide-idenya muncul gitu. Salah satunya Mbak Mayang. Banyak WFH. Iya, dan akhirnya bisa membantu ibu-ibu juga yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya kita kilas balik Mbak, dulu kepikirannya Terasa Booster ada nggak sih kayak misalnya ini targetnya harus punya banyak konsumen atau punya banyak bantuan untuk ibu-ibu gitu loh. Kepikiran nggak sih sampai dengan sekarang gitu loh? Waktu itu justru nggak kepikiran sama sekali, Mas. Karena waktu itu pas masa COVID kayak gitu kan, dan ngedapetin makanan tuh juga kita kan nggak pernah datang lagi nih, kita makan semuanya online kayak gitu kan. Jadi harapan aku ya udahlah mungkin bisa bantu kurir. Waktu itu kurir kan yang bawa kan, bantu kurir. Terus sebenarnya nggak muluk-muluk banget karena aku tuh ngerasa ibu menyusui itu cepet lapar, Mas. Lapar, cepet haus. Dan yang mau dikonsumsi itu kadang ya minum-minuman yang tinggi gula, sesuatu yang justru apalagi ibu menyusui itu habis melahirkan itu sebagian besar gendut. Itu kan yang dirasakan ya, Mas ya.
sedangkan kalau haus terus, pengen makan terus tuh yang dimakan tuh sesuatu yang manis yang buat Gula terus ya. iya makin kadang ya mungkin insecure kayak gitu kan, kok aku tambah ini sih, tambah gemuk kayak Iya. gitu kan pada saat itu. Jadi sedangkan gimana ya, membuat sesuatu yang manis itu yang berdampak ke ASI tapi nggak buat gemuk, kurma. Jadi kurma lah salah satu pemanis yang dipakai oleh Terasa Booster. Oke. Nah, jadi ya itu kan selain sayur tinggi serat, karena memang banyak customer kami itu justru yang jadi langsing, Mas, dalam artian Mbak ini justru yang ada masalah jarang BAB dan lain-lain jadi lancar tanpa nggak mencret kayak gitu Iya, kan, iya. nggak diare kayak gitu kan, Mbak. Jadi ya itu makanya kami juga sebenarnya bisa diminum oleh semua kalangan sebagai imun booster, karena kan itu nggak ada sesuatu yang memicu sayuran hijau. Ibu hamil juga bisa konsumsi karena ada salah satu kandungan ASI itu kandungan untuk yang diminum oleh ibu menyusui itu yang bisa membuat ibu hamil itu kontraksi. Nah, kami nggak pakai itu. Oke. Jadi ya itulah, jadi ya sejauh ini Terasa Booster aman dikonsumsi, tapi memang untuk anak-anak idealnya usia 5 tahun ke atas konsumsinya, karena nanti ibu-ibunya naikin berat badan anaknya Iya. lancar guys. Betul. Jadi memang ini real food ya bisa dibilang ya Mbak. Iya, Jadi benar. aman untuk semua kalangan Iya, ya. Minimal tadi 5 tahun boleh Iya. dibilang ini. Kalau laki-laki juga boleh Mbak? Boleh, justru Karena emang sayuran ya mungkin ya. iya benar. Jadi bahkan ada salah satu customer itu yang suaminya itu ada permasalahan untuk pencernaannya. Jadi dia konsumsi itu, dan bahkan nggak ada masalah pun ibu-ibu menyusui itu kadang protes, Mbak, ASI boosterku diminum oleh suami. Ya gitu kan. Oke. Jadi pada intinya bukan hanya fokus di ASI saja, Iya. tapi memang sebagai imun booster, pencernaan dan lain-lain. Nah, satu kata yang membuat Kota Palembang ini kan memang agak jarang ya Mbak ya punya konselor lactation. Iya. Nah, tapi sekarang ini kita sudah bertemu dengan Mbak Mayang selaku konselor lactation. Mungkin bisa dikasih tahu Mbak ke Macek-Bicek yang ada di rumah proses untuk menjadi konselor menyusui itu seperti apa? Ya, jadi untuk menjadi konselor menyusui itu kita mengikuti pelatihan 40 jam WHO itu sejauh ini di tahun lalu itu cuma 1 kali diadakan. Itu diadakan dari Perinasia, diadakan di Palembang. Nah, ini 5 hari dan ini bisa diikuti oleh umum juga selain oleh tenaga kesehatan. Nah, memang kendalanya yang saat ini terjadi mungkin kayak tenaga kesehatan yang memang di bawah institusi kayak PNS misal atau rumah sakit, mereka dibiayai untuk menjadi konselor ini karena biayanya waktu itu mungkin di 7 hingga 8 juta untuk 5 hari untuk mendapatkan sertifikat konselor itu, dan itu pun melalui proses tes. Nah, itu kalau untuk kayak mungkin bidan-bidan mandiri ataupun puskes dan lain-lain yang ini mungkin berat mengeluarkan biaya itu kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat konselor laktasi di Palembang ini belum banyak. Nah, dan untuk jangkauan sendiri kadang kan sebenarnya konselor laktasi itu bisa ditemukan di Instagram dari edukasi-edukasi, dan kadang memang untuk konsultasinya ini misal kayak mungkin entah itu dokter yang spesialis, kadang kan nyocokin jadwal mereka itu kan susah ya. Jadi kadang ibu menyusui ini ketika ada masalah dia tuh pengen ketemu langsung, pengen selesai langsung masalahnya kayak gitu kan, nggak mau nunggu kayak gitu kan. Nah, itu makanya jadi saya siapin ruang untuk konsultasi, dan itu sih harapan saya tuh ibu-ibu tuh nggak ada lagi masalah ASI yang aku harus kemana sih kayak gitu loh. Jadi memang pengen edukasi, di Palembang ada kok konselor laktasi, aku free kok untuk diajak diskusi kayak gitu. Tapi sejauh ini hanya khusus untuk di sosmed ya Mbak, di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Dan juga nanti di Instagram juga ada mungkin ya konselornya ya. Enggak, belum justru belum ya? Instagram belum, baru. Jadi hanya via WA aja ya Iya, sekarang. karena kami sebenarnya sekarang itu kan kenapa belum membuka untuk umum itu kadang kita itu susah menyaringnya, Mas. Iya. Jadi kami sejauh ini yang konsultasi ke saya itu customer Terasa Booster. Jadi karena kan kayak di grup itu kan benar-benar di privat hanya untuk customer. Kenapa? Karena kadang di grup itu ibu-ibu tuh nge-share tentang
masalah-masalah Lain-lain ya. Iya, masalah, Masalah partai ya. masalah ini, jadi kadang takutnya nih laki-laki yang join Iya, atau iya. orang-orang yang Oke. ada hal-hal yang lain kayak yang makanya di-share kan memang masalah sensitif ya. benar. Jadi masih kami batasi. Jadi kalau emang customer boleh konsultasi. Kalaupun memang bukan customer nih, tapi taunya dari lingkungan sekitar, silahkan kayak gitu kan, asal jelas aja Mas. Karena kan khawatirnya Iya, iya. nanti Iya benar. Tidak yang bukan yang diinginkan yang datang ya. Benar. Jadi memang ini sudah difilter ya, Iya. benar-benar Betul. difilter. Nah kalau untuk produk Terasa Booster sendiri, kalau untuk resellernya itu mungkin bisa dikasih tahu Mbak, berapa sekarang udah? at least di 32 reseller. Iya, yang pasti di semua Sumsel sebagian besar udah ada di Linggau, Muara Enim, Tanjung Enim. Muara Enim sama Tanjung Enim sama ya. Iya. Prabu Muli, Muara 2, di Oku itu udah ada semua. Jadi yang sisanya itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu di Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu udah lengkap, bahkan sampai ke Surabaya dan Makassar. Makassar itu pengiriman dari Jakarta, tapi nggak bisa dari kami kan, Oke. karena kan Jadi produksi. semua konsumen itu bisa pesan sama resellernya, Mbak? Iya, reseller terdekat. Yang pasti kami nggak bisa ngirim area reseller. Karena satu nanti takut rusak juga kan. Iya. Kalau reseller kan dalam jumlah banyak nih, jadi kita bisa oke, lebih lama tahan bekunya. Tapi tetap produksinya di satu Iya. induknya Iya, dari iya. Mbak Cuman Mayang dari sendiri. Palembang. Oh, jadi si reseller mungkin beli stok ya kali Iya, ya. Mungkin beli kayak stok. 500 botol nanti mereka yang akan ininya ya. Iya. Oke, betul sekali. Nah, kalau untuk Mbak sendiri, karena kan di Palembang sudah masih dikit ya Mbak ya yang menjadi konselor menyusui. Nah, kalau untuk bekerja sama dengan pemerintahan dalam membuka fasilitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Palembang, sudah pernah belum Mbak? Sejauh ini belum, tapi sebenarnya saya tuh udah sering kasih masukan ya Mbak ya. Jadi memang problem ibu menyusui sekarang itu di ruang-ruang publik itu terbatas masih. Misal di mall kadang cuma ada di lantai sekian kayak gitu Betul. kan Mas. Mbak. Jadi sedangkan kadang di playground itu kan biasa nih ibu-ibu bawa anaknya yang bayi juga walaupun nggak main karena udah bikin kakaknya. Mereka tuh cuma bermodal apron, kalaupun Iya. dia pede. Iya, iya. Ada juga yang, aduh aku harus ke ruang menyusui, sedangkan itu harus keluar dulu, harus ke lantai sekian. Nah, kenapa sih nggak di area-area publik kayak di tempat makan, misal tempat makan yang resto yang gede atau di tempat bermain anak tuh ada ruangannya kecil kok, mungkin lebih kecil dari WC aja cukup kayak gitu kan, untuk mereka bisa menyusui anaknya secara langsung. Karena kadang akhirnya yang ibu-ibu tadi membawa pakai dot, pakai segala macam untuk menyusui anaknya kayak gitu kan ya. Itu sih dukungan dari publik juga kurang. Jadi tapi sebenarnya ya kayak tadi saya bilang, saya tuh sudah menyarankan untuk yang lingkungan sekitar yang kira-kira bisa ya membantu kayak gitu kan. Tapi ya memang mungkin nggak mudah ya buat keputusan itu kayak gitu kan. Betul. Oke Mbak Mayang, kita akan lanjut lagi mungkin dengan beberapa obrolan kita yang menarik seputar dengan Pekan ASI Dunia. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Sekarang sudah di segmen kedua, masih dengan narasumber inspiratif kita hari ini, Mbak Mayang Sari Kusuma, selaku konselor menyusui dan selaku owner Terasa Booster. Betul, dan di segmen satu tadi kita sudah sedikit banyak bercerita terkait dengan permasalahan ASI ya. Dan Betul. juga bagaimana pemecahan solusinya, dan hadirlah Terasa Booster yang memang bisa membantu ibu-ibu yang memang bermasalah dengan ASI ya gitu ya. Nah kalau kita balik lagi ini Mbak Mayang terkait dengan pentingnya ASI gitu yang diberikan oleh seorang ibu. Kalau kan mungkin tidak sedikit ibu yang bermasalah, maksudnya mungkin mulai dari alami atau mungkin dari stres, dari tekanan dan lain sebagainya. Itu seperti apa Mbak Mayang melihatnya? Yang pasti untuk pertama kali yang paling penting memberikan informasi di sini untuk meminimalisir kesetresan ibu, ketidaktahuan ibu itu adalah tenaga kesehatan. Karena ketika melahirkan yang pertama mereka temui itu dokter kandungan, dokter anak, dan bidan atau suster di sekelilingnya. Nah di sini yang harus diedukasi. Tapi ibu menyusui pun
harus diedukasi sejak hamil. Jadi ketika hamil sudah mempelajari nih gimana sih biar saya sukses ASI. Jadi salah satunya adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Kalau saya waktu itu saya tuh selalu sounding ke dokter kandungan yang akan membantu, dok nanti saya mau IMD. Itu disounding ketika memang tidak ada permasalahan baik ibu dan bayi, itu bisa IMD. Bahkan ayahnya pun bisa membantu untuk anak itu IMD. Jadi ketika itu udah tersampaikan dan tenaga kesehatan juga akan support, itu udah langkah awal sukses ASI eksklusif. Karena ketika IMD akhirnya rawat gabung dengan bayi, dan memang harus lebih diperbanyak nih poster-poster tentang ASI di lingkungan publik, di rumah sakit. Jadi mungkin mertua, mungkin orang tua yang lagi nemenin baca, oh ASI eksklusif ini, ASI ini penting banget loh untuk bayi kayak gitu kan. Jadi ibunya itu nggak merasa cuma dia nih yang mau memperjuangkan ASI, karena kadang ibu baru apalagi mendengar bayi nangis tuh, aduh ASI saya ini kurang kayaknya kayak gitu kan, langsung oh ya udahlah ASI kurang, langsung solusi yang lain, padahal masih bisa diupayakan. Nah di situ juga pentingnya banyaknya perlunya dukungan dari rumah sakit, klinik-klinik, bahkan puskes yang melayani ibu melahirkan itu ada konselor laktasi di sana. Di situ yang pentingnya peran pemerintah membantu banyaknya konselor laktasi di lingkungan tenaga medis, di posyandu, bahkan di posyandu, di puskesmas itu perlu banget, karena agar konselor laktasi ini menjangkau ibu-ibu menyusui mulai dari kalangan bawah hingga atas kayak gitu. Jadi justru kita sebagai mungkin nantinya calon orang tua, Mbak Mayang, jadi bisa request ya ke dokternya, dok saya mau dari IMD begitu ya? Iya. Jadi karena kadang kalau ada nih beberapa rumah sakit atau beberapa dokter yang kalau nggak request ya nggak dikasih kayak gitu, langsung dipisah aja kayak gitu kan. Jadi saya mau sounding, saya mau IMD dan saya mau rawat gabung, catatan anak saya sehat kayak gitu kan. Karena kalau memang anaknya ada masalah memang harus dipisah dulu kan, harus ada penanganan lebih lanjut. Oke, ini sebuah pengetahuan baru loh. Ini juga baru tahu ya bahwa memang kita tuh selaku orang tua bisa request nih. Kalau misalnya dengan catatan tadi anak kita memang lahirnya secara baik begitu ya, Dok, itu ya, Mbak ya. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa permasalahan kan Mbak Mayang juga selaku konselor mungkin menerima berbagai macam masalah gitu dari ibu yang akan ASI dan segala macam. Sebetulnya mostly banyaknya apa sih Mbak masalah yang tidak bisa memberikan ASI ini Mbak? Masalah yang paling banyak banget itu bayi bingung puting. Bayi bingung puting itu bayinya nggak mau lagi menyusui dengan ibunya, jadi ngelihat payudara ibunya nangis histeris. Jadi kadang di kalangan orang tua ini kadang lucunya kita curhat nih sama mama, sama orang tua kita, anak saya tuh nggak mau ketika lihat payudara saya, oh itu artinya ada guna-guna. Jadi harus dibawa ke orang pinter kayak. Itu yang sebagian besar masih terjadi. Padahal itu penyebab bingung puting itu adalah kondisi misal bayinya udah pisah dari ibunya dari baru lahir, misal ada kondisi tertentu dan anaknya diberikan DOT atau media lain selain payudara ibunya, dimana seharusnya kan anak itu menyusu langsung dengan ibunya. Selain itu mungkin karena ketidaktahuan ibu ketika bayinya udah pulang nih, dia melihat nih ASI-ASI para ibu-ibu lain banyak. Jadi dia aku nih takutnya ASI yang aku berikan lewat payudaranya aku nggak tahu cukup atau enggak, enakan aku pumping biar aku tahu berapa mili kayak gitu kan. Jadi diberikan lewat DOT, yang akhirnya bayi itu taunya dia DOT, selain dia mungkin diberikan sufor ya yang buat dia bingung. Akhirnya bayinya tuh karena menyusu lewat DOT itu sangat gampang, tinggal ditempelkan ASI keluar atau susu itu keluar. Sedangkan kalau ke payudara ibu, si bayi ini harus mancing LDR istilahnya, let down reflex, di mana itu harus keringetan dulu bayinya, baru nanti deres ASInya. Nah itu kadang perlu waktu 1 hingga 2 menit. Itu beda dengan DOT. Nah jadi ketika bayi bingung puting ini harus diobati, jadi harus relaktasi istilahnya. Tapi kalau ibunya mau relaktasi, kadang ibu-ibu tuh karena relaksasi ini lumayan penuh perjuangan, dalam artian harus dapat dukungan dari keluarga, terutama di sini suami, dan harus teredukasi ibunya tentang cara relaksasi. Kalaupun mau relaksasi mandiri ya, karena relaksasi itu bisa dibantu oleh konselor relaksasi. Di sini ada juga yang namanya konselor itu, ataupun oleh konselor laktasi juga bisa, atau juga dia bisa sendiri. Nanti diinformasiin tapi oleh konselor biasanya siapin ini apa aja untuk bantuannya. Nah tapi memang proses relaksasi untuk bayi bingung puting ini, bayi ini kan
ya nangis, biasa nangis. Dia setiap ngeliat payudara itu nangis, boro-boro mau memulai. Nah biasanya orang sekeliling kayak suami, keluarga, aduh langsung panik. Udah. Yang lain gitu. Akhirnya itu yang buat gagal relaktasi, yang akhirnya bingung puting. Sedangkan kalau bayi udah bingung puting, yang capek banget tuh ibunya. Karena ibunya tuh harus pumping terus. Kalau dia memang mau keras kepala, mau kasih ASI tetap. Banyak kok sekarang tuh ada istilah kayak epping mom. Jadi mereka itu bukan berarti nggak mau menyusui anaknya langsung, kadang karena kondisi bingung puting, dan untuk relaksasi itu perlu perjuangan banget kayak gitu kan. Nah yang akhirnya ibu itu harus pumping terus per 3 jam pumping, capek banget pumping terus itu. Apalagi kalau ke mall nggak bisa keluar bawa alat pumping, malam di saat tidur biasa harus menyusui bayi langsung, ini harus pumping, dan itu yang akhirnya banyak yang gagal ASI karena mungkin jadi epping mom itu berat kayak. Jadi kita juga kadang sekarang ini epping mom kayak nggak mau nyusun anaknya kayak gitu kesannya, padahal nggak gitu. Epping mom tuh lebih berjuang lagi justru. Perjuangannya lebih ekstra lagi ya. Bener. Jadi memang perlunya dukungan orang sekitar kali ya Mbak, komunikasi yang baik ya. Ini kadang-kadang kan suaminya dengar anaknya nangis udah ringam duluan ya Mbak. Ya sudahlah kasih aja dot gitu-gitu ya. Padahal justru komunikasi ini yang harus dibangun, begitu didukung si ibunya tadi gitu loh. Karena mungkin memang minim pengalaman juga, apalagi kalau lahiran anak pertama ya Mbak ya. Tapi kalau selain itu ada juga keluhan dari moms atau apalagi new moms ya, yang bilang kalau misalnya saya tuh harus menyusui 2 tahun. Kalau misalnya enggak 2 tahun bakal stres sendiri segala macam. Nah, kalau untuk tanggapan Mbak sendiri seperti ibu, apa? Iya, karena ada yang bilang kalau enggak ASI eksklusif 2 tahun gagal jadi ibu. Iya, benar. Pernah memang ada kondisi seperti itu. Bahkan jangankan sampai 2 tahun, dia ngerasa gagal ASI, gagal maksimal ngasih ASInya di beberapa hari lahir anaknya aja dia ngerasa udah kayak gagal banget jadi ibu. Yaitu jadi sebenarnya sisi pendampingan psikologis ketika setelah melahirkan. Di sini kita itu sebagai ibu menyusui itu jangan membandingkan ASI kita dengan ASI yang lain. Jadi misalnya ibu baru melahirkan, kok ASI aku cuma 20 mili, kok yang dia itu sampai 2 botol ya 200 mili. Padahal kita nggak tahu ibu yang 200 mili itu jangan-jangan dia epping mom, dia yang harus pumping terus tanpa menyusui bayinya. Sedangkan dia menyusui bayinya secara langsung. Jadi nggak bisa kita compare. Jadi terus kita juga melihat sisi lainnya, nggak selalu orang itu posting ASI itu pamer atau buat ibu lain insecure, entah itu sebagai reward untuk dia sendiri kayak gitu loh, ini perjalananku gitu loh kayak gitu kan, gimana historinya. Jadi ya sebagai ibu jangan cepet ngejudge gagal kayak gitu ya, karena setiap ibu tuh pasti ngasih yang terbaik untuk anaknya, mau anaknya ASI, mungkin anaknya pakai konsumsi yang lain, tapi yang pasti kita harus perjuangkan semaksimal mungkin. Jadi di sini walaupun konselor mungkin di Palembang belum banyak, tapi banyak yang sekarang ini kan bisa lewat online, bisa konsultasi lewat kayak grup-grup ibu-ibu menyusui sekarang itu yang ngelakuin konsultasi via Zoom. Itu kan banyak. Jadi memang ibunya harus terus belajar, karena ya itulah ketika jadi orang tua tuh kita tuh nggak bisa berhenti untuk belajar terus. Betul. Dan juga memang sesuai dengan tema kita kan menutup kesenjangan ya Mbak. Mungkin ada beberapa juga di public space gitu ya, beberapa mungkin laki-laki atau perempuan juga justru melihat ibu yang lagi menyusui kan itu juga etiknya nggak boleh sebetulnya ya Mbak. Jadi kayak ya hal lazim aja nggak sih biasanya Mbak gitu. Iya. Jadi ya memang mungkin masih ada nih orang-orang yang ngelihat kayak aneh gitu ya maksudnya. Kayak apa sih kok dia nyusuin di tengah umum kayak gitu kan. Nah itu, tapi sebenarnya juga sekarang kan ada apron menyusui yang untuk menutup bahkan sekeliling tubuh, bukan cuma depan kan. Jadi buat ibu juga mungkin lebih nyaman kayak gitu kan, karena memang yang itu tadi, karena edukasi tentang menyusui di ruang publik ini masih banyak nih. Mungkin untuk orang-orang yang udah paham ya udah ngerti lah ya, biarin orang itu nyusuin kayak gitu kan. Tapi mungkin masih ada yang aneh-aneh, makanya perlunya edukasi kayak selama sekarang kan tentang stunting nih lagi diheboh-hebohin, sama kayak di BKBN itu 2 anak cukup. Nah kenapa sih tentang ASI ini nggak dipromosikan sedemikian rupa juga kayak gitu kan, sehingga orang-orang tuh lebih iya, karena memang ASI cuma itu loh makanan bayinya kayak gitu kan. Walaupun anaknya udah makan ASI itu tetap untuk membantu pertumbuhan anaknya kayak gitu. Jadi ya ketika itu udah teredukasi banyak, jadi orang-orang juga mungkin ya lama-lama yang ngerasa sesuatu yang aneh, ya udah mewajarkan kayak gitu ya. Dia memang mau kasih makan anaknya, ya udah memang harus di mana aja, nggak bisa
ditunda kayak gitu. Betul, padahal juga stunting berawalnya dari gizi yang nggak baik ya Mbak. Benar. Kalau ini tidak dikampanyekan dengan segera ya bagaimana gizinya bisa Benar, tercukupi benar. begitu. Betul. Jadi kalau untuk keluhan Mbak sendiri, semoga bisa didengar juga nih oleh pemerintah ya Mbak Ya. ya. Memang sekarang kan sudah disediakan apron juga Iya. gitu ya. Pokoknya masih banyak lah fasilitas-fasilitas dan jangan sampai orang berpikir tabu ya Ya. Iya. dengan adanya menyusui di ruang publik itu. Tapi kalau untuk Mbak sendiri tanggapannya, kalau untuk di Palembang memang masih kurang ya fasilitas-fasilitas itu ya? Iya benar. Jadi mungkin kayak di mall itu, misal mall itu 4 lantai, cuman dia ada di salah satu lantainya Iya. aja, dan itu pun di dekat WC kayak gitu kan. Ya mungkin tuh ideal aja kayak gitu kan ada di sana. Tapi kenapa nggak di ya tadi kayak di tempat bermain anak atau di resto yang mungkin resto yang paling banyak Laku dikunjungi gitu ya. kayak gitu kan. Iya, jadi di situ juga karena kalau makin banyak tempat yang didatangi itu ada ruang laktasi, di situ bisa kita tempel poster, di situ bisa mengedukasi. Jadi secara nggak langsung yang lain tuh bisa baca kayak gitu kan. Kalau Oke. tempatnya di sudut, di dalam WC, sedangkan kalau ada poster-poster ya gimana ya, yang laki-laki pasti sungkan mau datang ke sana Iya. untuk membaca kayak gitu kan. Oke, oke. Jadi kan informasinya nggak sampai, cuma sebatas ada ruang laktasinya aja. Tapi kalau untuk fasilitasnya sendiri, beberapa tempat yang mungkin sudah Mbak kunjungi yang ada di Kota Palembang, fasilitas itu. untuk ruangan Iya. menyusuinya sudah oke belum? Udah oke. Tapi memang harapan di Pekan ASI ini juga kayak di kantor-kantor para working mom itu, kantor-kantornya udah gede banget, ruang laktasinya cuma satu kecil. Padahal pasti banyak di situ ibu menyusui. Betul. Iya. Akhirnya ibu menyusuinya memilih pumping di ruang kerjanya. Area kerja, kayak gitu. ya. Bahkan saya pribadi pun pernah pumping itu di WC. Karena mau menjangkau ruang laktasi itu capek jauh kayak gitu kan. Sedangkan Belum lagi waktunya- antrinya ya. Bener, rebutan sama ibu-ibu yang lain Benar, gitu kan. waktunya juga kan terbatas, kita kan nggak enak kalau mau pumping terus kayak gitu. Iya, Nah, iya, seharusnya perasaan nggak enak itu sudah nggak ada lagi karena memang ya dari kantor, dari perusahaan memang memberi ruang nih untuk ibu menyusui ini, dia per 3 jam harus pumping. Nggak lama kok, 15-20 menit, 30 menit dia paling lama kayak gitu kan. Tapi idealnya memang itu per 3 jam ya? Mbak Iya, ya? per 3 jam. Nggak mesti yang harus nunggu keras Oh, dulu, enggak. karena kan memang masih minimnya edukasi ya Mbak Iya. ya. Ada beberapa orang terdekatku juga bilang, nanti ajalah, tunggu Belum sampai penuh." keras dulu, tunggu sampai penuh dulu. Iya memang jadi pumping menyusui itu kalau menyusui langsung itu Ya. menyusui semau bayi. Jadi kapanpun bayi mau itu harus disusui. Kalau pumping itu per 3 jam. Jadi per 3 jam dengan durasi 15 sampai 20 menit beres kiri kanan payudara tapi itu ya. Udah. Jadi memang jangan ditunggu sampai 4 jam, 5 jam bahkan lebih karena itu akan membuat perintah ke otak ini dia nggak perlu banyak ASI, jadi tubuh kita akan mengurangi produksi ASI itu sendiri. Jadi ASI itu kan prinsipnya supply by demand, semakin banyak permintaan ASI itu makin banyak. Jadi terus susui anak, terus Betul. pumping. Perlunya Jadi afirmasi positif juga Iya. untuk diri sendiri jadi gitu memang ya. kalau sudah waktunya 3 jam ya harus dipumping Iya, begitu ya. benar. Jadi memang tubuh akhirnya setiap 3 jam memproduksi itu lagi gitu Iya, ya Mbak. benar. Oke pemirsa, ini semakin menarik pembahasan kita seputar dengan Hari Pekan ASI Sedunia. Tentunya kita bakal balik lagi dengan satu segmen terakhir bersama dengan Mbak Mayang, konselor dari Menyusui dan juga owner dari Terasa Booster. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, ini segmen terakhir kita bersama dengan Mbak Mayang selaku konselor dari lactation dan juga owner dari Terasa Booster. Jadi mungkin untuk para moms yang lagi ada di rumah yang sedang menonton juga, ini satu edukasi juga. Bahkan tadi sudah disampaikan sama Mbak Mayang bahwa kita sebagai ibu juga bisa request ya terkait dengan pemisahan anak pada saat selesai dari kita melahirkan. Dan tentu juga ada edukasi terkait dengan bagaimana sih pumping yang pas itu 3 jam. Jadi jangan sampai tubuh kita alarmnya kebablasan terus ya. Jadi akhirnya nanti tubuhnya juga memproduksinya lama juga begitu. Betul. Dan pentingnya memang afirmasi positif untuk new moms Ya. ataupun buat ibu-ibu yang lain ya. Karena memang afirmasi itu sangat penting. Jadi jangan sampai menghambat diri sendiri juga. Nah, Mbak, kalau untuk beberapa informasi, karena kan sekarang di Palembang atau mungkin yang bakal jadi calon ibu sudah berpikir jauh gitu kan untuk mempersiapkan nantinya. Nah, kalau untuk pijat laktasi dan lain-lain di Palembang itu sudah lumayan banyak belum, Mbak?
Untuk pijat laktasi itu sebagian besar baby spa itu biasanya udah ada yang untuk untuk jasa pijat laktasinya. Tapi untuk kondisi, jadi ada pijat laktasi ini untuk memperlancar ASI. Jadi misal ASInya kurang banyak, mungkin bisa dibantu cara perah, bahkan dipijat laktasi dan pijat oksitoksin. Nah, tapi setahu saya untuk kondisi mastitis, misal payudaranya bengkak itu yang karena penumpukan ASI tadi, nah itu kan harus pijatnya bukan pijat laktasi lagi, itu memang ada pijatan khusus. Nah itu sampai sekarang saya belum tahu udah ada atau belum, karena kadang ibu-ibu dengan yang payudara yang bengkak banget itu mereka harus dibantu segera kan, karena bisa demamnya itu berhari-hari selain konsumsi obat. Nah jadi itu sejauh ini masih disarankan ke pijat laktasi, tapi requestnya jangan pijat laktasi karena beda ini teknik pijatnya. Itu. Mbak, kalau sejauh ini untuk terasa booster sendiri ada varian lain kah atau cuma satu rasa itu yang akan diunggulkan terus-menerus? Kalau di terasa booster tuh kami itu ada 5 varian. Jadi varian terasa booster itu varian dairy, jadi mengandung susu sapi. Premium taste itu mengandung susu sapi juga, tapi ada kandungan kedelai. Yang almond side ini hanya kacang-kacangan. Jadi yang alergi susu sapi ini bisa konsumsi yang almond side. Tapi ada juga ibu yang anaknya alergi kacang-kacangan. Nah, yang alergi kacang-kacangan ini ke oat. Jadi olahan dari oat ini kan bisa menghasilkan susu juga. Jadi dia lebih enggak se-creamy susu sapi, enggak se-creamy almond. Nah, itu yang selalu kami sarankan untuk, kami kan sering nih pengiriman ke rumah sakit yang untuk ibu baru melahirkan. Kami selalu menyarankan ibu-ibu yang baru melahirkan konsumsi oat mom namanya. Jadi kalau dia ngerasa anak ini udah anak kesekian Mbak, anak-anak yang sebelumnya nggak ada alergi, kayaknya aku, karena rasa yang oat mom ini nggak se-creamy yang rasa yang lain kayak gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillah edukasi tentang sebaiknya jangan konsumsi yang turunan dairy dulu di awal-awal bayi baru lahir itu tersampaikan edukasi itu. Jadi ya karena kadang kita nggak menyadari, karena kayak saya pribadi juga saya nggak tahu anak saya tuh alergi atau enggak pada saat itu. Jadi karena saya minum susu dan lain-lain kan, pipinya merah dan lain-lain kayak gitu kan. Oh ternyata ada indikasi alergi susu sapi, dan itu tuh sebenarnya nggak lama. Jadi kita memang harus observasi kayak gitu kan, karena biasanya kalau bayi itu udah 28 hari ke atas itu ibunya boleh deh coba-coba yang nggak memicu alergi, yang yang selama ini dikira bakal alergi ternyata enggak kayak gitu. Jadi ada 4 varian yang bisa didapatkan oleh ibu-ibu di satu rumah lagi soya. Soya. Ada yang soya. Nah, kalau untuk harga nih Mbak, kita ngomongin harga, mungkin ada calon konsumennya dari Terasa Booster yang lagi nonton sekarang, mungkin lagi bingung nih. Kalau untuk harga dijual berapa sih kalau Terasa Booster? Untuk harga di Palembang sendiri itu mulai dari 16.000 hingga ke 32.000. Oh, terjangkau juga ya? Iya, jadi karena kita compare-nya sama minuman manis yang lain kan, yang bisa dikonsumsi. Dan karena ini juga isi kandungannya juga superfood kayak gitu kan. Tapi ini beda lagi, di setiap kota ini beda karena jasa kirim. Iya, jadi kalau untuk di Palembang di 16.000 hingga 32.000. Ini kan minuman yang sangat penting ya sebenarnya Mbak ya, bukan hanya untuk fokusnya ke ASI, tapi juga untuk kesehatan, pencernaan dan lain-lain. Nah, ke depan pengen nggak Mbak didistribusikan ke supermarket di Palembang aja dulu? Iya, untuk rencana ke depan itu ada, tapi ya karena sekarang aja kadang masih sebenarnya dari tim kami, dari tim produksi juga masih kadang kewalahan dengan pengiriman ke Pulau Jawa kayak gitu kan. Dan sedangkan kita juga belum berani produksi banyak banget itu ya karena produk ini nggak bisa bertahan lama kayak gitu kan. Dan kita masih proses pembangunan tadi kan, jadi mungkin setelah pembangunan mungkin lebih terkoordinir dari produksi, dari pengiriman, jadi mungkin mudah-mudahan bisa masuk ke supermarket gitu karena sebenarnya kenapa sampai sekarang itu kami cuma ada satu reseller di Palembang, itu pun di seberang Ulu, karena kami tuh masih pengen support kurir yang bawa sekarang. Ya karena kalau makin banyak tempat lain, orang-orang mungkin lebih ya udah beli di sini gitu kan. Sedangkan ya harapan kami kalau bisa jalan tuh bareng-bareng, kurir jalan.
yang di rumah sakit jalan kayak gitu. Karena kebetulan di rumah sakit juga ada di Hermina. Kerjasamanya. Oh, kerjasama di Hermina di sana juga gitu. Padahal harusnya di rumah sakit juga, beberapa rumah sakit bukan hanya Hermina, harusnya bisa kerjasama juga ya Mbak ya? Karena sebenarnya kayak kita habis melahirkan itu dokter itu pasti ngasih suplemen ASI, walaupun bentuknya pil. Sebenarnya itu sama aja. Isinya ya? Iya, maksudnya itu sama aja. Ini kan namanya ASI booster semua loh kayak gitu. Cuman bedanya mungkin yang lain bentuknya pil. Masuk ke dalam rumah sakit benar kayak gitu kan. Ya karena memang harus kita akui ibu menyusui itu selain memang tanpa ASI booster pun bisa, selagi dia bisa menyusui terus anaknya, menyusui pumping karena sesuai dengan permintaan. Tapi memang ada ibu yang memang perlu bantuan Galactagok. Di sini Galactagok itu makanan yang membantu produksi ASI. Nah, itu memang diperbolehkan dan ibu menyusui juga memang bisa makan semuanya kayak gitu kan. Tapi tetap diperhatikan karena nutrisi dari yang kita konsumsi ini kan bakal keluar nih untuk anak. Kenapa kita nggak konsumsi semakin sehat yang kita makan, semakin baik ini kualitas ASI itu. Oke. Jadi memang sudah dipikirkan ya, semoga memang bisa menjangkau seluruh juga ya. Betul. Tapi Mbak, kalau untuk yang reseller di Palembang atau mungkin di tempat lain masih dibuka kesempatan nggak sih untuk jadi reseller dari Terasa Booster sendiri? Untuk sekarang belum. Belum ya? Iya, karena udah karena ya lagi-lagi tuh kendala produksi kami masih terbatas kayak gitu kan. Dan saat ini kami ini belum super team banget. Jadi seharusnya karena kan reseller itu kalau bagi saya itu reseller itu bukan cuman jual aja, mereka harus didampingi, mereka harus dikasih support, mereka dikasih bahan. Jadi karena kan kita pengen jalannya sama-sama nih kayak gitu kan. Jadi jangan sampai mereka udah keluar biaya, udah keluar modal tapi penjualan mereka nggak maksimal kayak gitu. Pada intinya nggak mau lepas tangan ya Mbak ya. Kita support bareng-bareng, maju bareng-bareng gitu ya, sukses bareng-bareng juga. Nah, buat ibu menyusui, mungkin kan masih beberapa yang belum tahu kira-kira pantangan apa aja sih Mbak makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Ya. Untuk kopi itu sebaiknya karena kopi itu efeknya bisa buat bayi rewel. Jadi bahkan di beberapa sumber itu ketika ibunya konsumsi kopi, memang ada takaran kopi minimal ya Mbak ya. Jadi kalau dia tuh emang kopi banget kayak gitu, dikit-dikit minum kopi, kalau ngantuk minum kopi, nah itu ASI pertama yang dikeluarkan setelah minum kopi itu memang sebaiknya jangan dikonsumsi bayi. Iya, karena ya khawatirnya ASI itu dikonsumsi bayinya saat malam, akhirnya dia rewel, nggak bisa tidur. Bayinya kayak gitu kan, karena ada efek kafein. Jadi kayak kopi itu boleh lah, tapi cukup 1 gelas aja sehari. Jangan sering-sering banget kayak gitu kan. Terus nggak perlu yang strong banget kan, ada kan tingkat kopi. Terus ini juga kemangi, dan kemangi itu hindari untuk ibu menyusui karena itu biasanya dikonsumsi ibu-ibu yang anaknya meninggal pasca melahirkan, atau ibu yang ASInya dia mau stop, dia mau pisah, udah mau stop ASI anaknya, itu konsumsi kemangi itu membantu untuk mengurangi ASI. Oh, justru itu mengurangi produksi ASI ya? Iya. Oke, nah kalau tadi pantangan, kalau ini selain minum Terasa Booster, mungkin ibu-ibu yang pengen memperlancar ASI biar bisa eksklusif gitu 6 bulan, apa yang harus dikonsumsi Mbak selain Terasa Booster sendiri? Jadi Galactagok itu banyak. Galactagok itu bisa fenugreek, tapi fenugreek ini nggak bisa dikonsumsi ibu hamil karena itu bisa membuat kontraksi. Ya sayur-sayuran, daun kelor, protein-protein tinggi. Jadi yang buat kental ASI itu minuman, makanan yang mengandung protein tinggi. Yang pasti konsumsi apa yang ibu itu suka. Jadi jangan ibu itu mau minum ASI booster atau mau konsumsi makanan kayak aku dulu aja karena nggak suka katuk, sedangkan disuguhi katuk nih setiap hari. Aduh, belum makannya aja udah stres kayak gitu kan. Yang akhirnya ya mungkin dari hormon prolaktin, hormon penghasil ASInya kerja nih, banyak nih ASInya. Tapi hormon stres dan ketakutan itu juga hormon oksitosin itu sangat pengaruh ke ASI. ASI bisa nggak keluar karena kita stres. Jadi aduh, aku harus nyusi anakku, aku harus makan katuk nih kayak gitu kan. Udah jadi beban duluan ya Mbak. Iya, jadi memang apa yang bisa buat ibu itu happy, kalaupun mau makan daging, mau makan ikan itu silakan, nggak ada pantangan. Oke, ini mungkin terakhir Mbak Mayang bisa memberikan himbauan ataupun masukan juga untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Pelajari ASI, pelajari pemberian ASI pada bayi sejak ibu hamil.
bertemu dengan konselor laktasi, mencari informasi sebanyak mungkin di Instagram, di media sosial, itu libatkan suami. Karena nanti ya suami ini yang faktor penting juga dalam sukses ASI eksklusif hingga dilanjutkan ASI hingga 2 tahun. Jadi di sini harus sama-sama nih belajarnya, jangan ibunya aja, ketemu konselor bersama dengan suami. Jadi dan untuk pemerintah dan masyarakat semuanya ini apa yang bisa kita lakukan untuk support ibu menyusui. Jangan kasih judgment, jangan kasih insecure buat mereka insecure. Jadi apa yang bisa kita support untuk mereka bisa menyusui anaknya. Dan untuk pemerintah perbanyak lagi konselor laktasi yang bisa mengikuti pelatihan laktasi secara gratis, sehingga semakin banyak nih kader-kader konselor laktasi di tenaga kesehatan yang bisa membantu ibu menyusui. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Mayang. sama-sama. Waktunya hari ini sudah mengedukasi kita bersama. Jadi memang ruang dan juga komunikasi yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengasihi ya. Karena memang ASI ini tidak mudah, begitu banyak tantangan, begitu banyak proses sampai dengan pengorbanan mungkin yang harus pumping, harus merelakan waktunya sampai begadang malam-malam. Intinya ini peran suami, keluarga, juga komunikasi yang baik, dan juga kita sebagai masyarakat diberikan ruang agar memang ibu mengasihi bisa lebih nyaman dan aman juga ya. Pemirsa yang di rumah, itu dia Halo Palembang kita edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Cek Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh